Oke, baik. Oke, teman-teman, Mas Alvin, silakan untuk waktu dan tempatnya, Mas. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Sebelumnya semuanya teman-teman sekalian, selamat siang. Assalamualaikum juga untuk teman-teman para pencari kerja. Di sini kita akan bahas ya terkait strategi bagaimana sih kita mencari pekerjaan di era digital. Sebelumnya, salam kenal saya dari perusahaan PT Invent Sukses Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang retail ya, khusus untuk elektronik dan beberapa brand lainnya. Sebentar saya next dulu untuk slide-nya. Oke. Saya di sini untuk pengalaman di HR dan GA itu dari 2017. Dan saat ini berkecimpung di dunia retail khususnya untuk elektronik ini ya. Oke, kita lanjut aja. Teman-teman sendiri di sini udah ya untuk tren pasar di era digital ini sebetulnya banyak ya ibarat kata untuk beberapa poin-poinnya. Jadi untuk poin yang pertama itu di sini ada peningkatan persaingan di dunia kerja. Karena perubahan industri yang memang sebelumnya dari 3.0, 4.0 dan bahkan nanti akan ke 5.0 itu memang sangat-sangat drastis ya, terutama untuk dunia kerja dan saat ini kita memang lebih ke arah digital ya. Jadi peran teknologi pun juga dalam rekrutmen juga penting. Nanti saya akan jelaskan maksudnya itu seperti apa sih teknologi dalam dunia rekrutmen ini. Lalu profesi yang banyak dicari seperti apa aja. Terus di sini juga di poin keempat itu ada ketidaksesuaian juga antara permintaan di lapangan kerja dan juga kemampuan dari pelamar. Nah, ini yang menimbulkan banyaknya hiring gap ya, orang bilang ya, seperti itu. Lalu perusahaan pun juga mempunyai waktu yang terbatas untuk screening CV. Karena ada beberapa perusahaan pun yang memang mempunyai HR ya nggak menutup kemungkinan tidak dipungkiri HR itu juga ada melakukan pekerjaan selain rekrutmen saja seperti itu ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui ke apa namanya untuk waktu yang dipunya oleh personalia atau rekrutmen dari perusahaan itu juga terbatas untuk melakukan screening seperti itu. Lanjut di sini perusahaan juga saat ini lebih mengutamakan CV dengan portofolio yang relevan ya. Nanti kita bahas lagi. Lalu yang selanjutnya pelamar yang mempunyai ordal ya. Mungkin di sini sudah cukup familiar ya teman-teman ya. Maksudnya eh, dengan ya kemampuan yang relevan juga ya, terutama ya. Maksudnya memang lagi ngetren-ngetrennya juga. Kalau misalkan dia ada koneksi, dia ada kenalan di dalam itu juga bisa dibilang punya chance yang lebih tinggi dan juga kalau memang misalkan dia juga punya kemampuan yang relevan. Jadi ada beberapa yang bisa masuk tapi maksudnya ya yang bisa masuk untuk ke tahapan interview tapi tidak lolos ya karena memang secara kemampuan tidak relevan. Tapi ada juga yang bisa sampai lolos karena memang relevan dengan skill, kemampuan dan backgroundnya seperti itu ya. Tapi secara peluang chance-nya itu lebih tinggi. Lalu gimana sih biar kita bisa mempunyai ordal seperti itu maksudnya? Nah, ini yang namanya pentingnya networking dan personal branding. Maksudnya networking ini kalau misalkan ada acara atau event, entah itu yang online atau offline, saya sih sebetulnya lebih menyarankan event yang offline. Event offline itu sangat, maksudnya ya sangat bisa memicu ibarat kata kita punya kenalan juga. Pada saat offline itu kita pasti ketemu orang. Kalau online ini secara interaksi pasti terbatas ya. Makanya ini di sini nanti kita akan coba buat lebih seinteraktif mungkin ya pada saat nanti untuk penjelasannya. Oke. Nah, di sini untuk optimalisasi profil di jejaring sosial profesional. Nah, ini untuk personal branding ya. Gimana sih caranya kita mengoptimalkan profil kita? Jadi maksudnya kita lebih ke coba membangun ibarat kata pengalaman kita seperti apa aja, proyek-proyek yang sudah pernah kita kerjakan seperti apa pada saat yang lalu sampai yang saat ini kita kerjakan, lalu artikel atau semacam interest point yang memang teman-teman ikuti ya seperti itu. Misalkan nih teman-teman saat ini berkecimpung di dunia keuangan atau accounting ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di situ teman-teman juga bisa coba.
merepost atau men-sharing apa yang teman-teman pikirkan terhadap suatu artikel seperti itu. Jadi bisa membangun image-nya juga ya pada saat orang lain melihat profil teman-teman seperti itu. Lalu yang kedua, portofolio online. Maksudnya online itu apa, teman-teman? Online itu maksudnya kita membuat portofolio yang bisa kita akses di internet. Ya, contohnya yang paling simpel itu teman-teman bisa buat dalam bentuk PDF yang sudah di-compile, teman-teman upload ke dalam Google Drive atau apapun itu yang sifatnya online drive. Nanti bisa teman-teman share dalam bentuk link seperti itu. Ya. Lalu networking juga di dalam platform profesional seperti itu. Oh iya, saya mau kasih satu pertanyaan cepat aja. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak untuk yang membuat portfolio online ini, kira-kira ada yang lain nggak selain yang tadi saya sebutkan ini? Tadi kan saya bilang bisa membuat portfolio dalam bentuk PDF yang sudah dikompil, diupload ke Google Drive atau apapun itu, dan bisa di-share dalam bentuk link. Jadi pada saat kita share CV, itu sudah ada link untuk portfolio kita. Nah, tapi ada lagi nggak kira-kira cara lainnya nih? Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Boleh angkat tangannya mungkin ada yang tahu? Oke, ada tuh Mas, satu Mas. Ah, atas sama Sadi, ya Mas boleh Sadi. silakan. Yang dari yang saya tahu itu untuk penambahannya selain dari cara itu bisa juga pakai LinkedIn. Di LinkedIn itu bisa Mm-mm. bikin project-project karena base-nya IT, jadi biasanya kan bikin project tinggal ditaruh di situ. Oke, terima kasih. Project-projectnya ya. Oke, thank you, Mas Hadi. Ada lagi nggak kira-kira dari Mas Hadi? Mungkin selain dari platform yang tadi, kita juga bisa bikinnya di mana gitu, kurang lebih. Oh, kalau untuk bikinnya sih kurang paham masih, tapi biasanya pakai itu aja sih. Yang Oke, base-nya untuk kayak standar perusahaan biasanya pakai LinkedIn sih. oke, baik. Jadi sebenarnya secara platform memang sudah cukup banyak ya. eh Mungkin kalau misalkan saya boleh tambahkan, ya kita bisa buat secara dari website juga. Jadi ada beberapa yang memang menyediakan apa namanya website yang mungkin simple seperti Blogspot atau apapun itu juga kita bisa masukkan hasil project kita juga di sana seperti itu. Dan juga di satu kerja pun juga bisa ya, Mas Iqbal ya. Kalau Iya, untuk apa namanya kita melengkapi kira-kira apa saja pengalaman kita, terus abis itu juga project-project yang sudah pernah kita kerjakan seperti apa itu juga bisa di satu kerja betul. teman-teman. Jadi Bahkan apa namanya di sana juga udah ada fiturnya seperti itu ya. benar. Jadi Oke. teman-teman kalau misalnya kan HRD aktif nih, misalnya buka satu kerja buat nyari pelamar nih kan, nyari kandidat untuk kerja. Nah, teman-teman pasti HRD itu akan lihat profil teman-teman. Pasti akan dicari tuh ini pendidikannya apa, alamat domisilinya di mana, nomor teleponnya mungkin berapa, emailnya. Nah, ketika teman-teman sudah daftar satu kerja, dipastikan profil teman-teman tuh lengkap tuh data-datanya kayak misalnya teman-teman ada skill set nih diisi kolom skillnya apa bisa bisa Microsoft Excel, bisa spreadsheet, atau bisa mungkin IT. Lalu diisi juga kayak pendidikannya dengan lengkap nih supaya HRD bisa tahu, supaya HRD-nya Betul, pede nih kalau mau hubungin teman-teman. Nah, salah satunya juga nih dari kolom chat ada nih dari Mas Krisnata. Share akun IG untuk portofolio desain atau foto bisa juga tuh betul di-share sekali. akun IG-nya. Cakep, Kira-kira gitu. betul. Instagram juga bisa jadi salah satu portfolio kita. Kita udah kerjain project apa aja, itu juga kita bisa share seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, menarik. Kita lanjut ya untuk presentasinya. Oke, di sini untuk keterampilan ya, skill set ya. Tadi kan dari Mas Iqbal ada sempat share skill set. Coba dimasukkan ke dalam satu kerjanya ya teman-teman ya. Nah, di sini mungkin yang mesti kita pahami di dunia kerja itu banyak sekali ya untuk apa namanya bidang-bidangnya ya. Terutama ada di bagian operation, sales atau untuk yang di bagian IT dan lain-lainnya. Nah, di sini saya udah rangkum buat teman-teman biar bisa apa namanya biar bisa lebih mudah ya. Kira-kira apa sih yang harus diperdalam terutama untuk finance ya finance itu biasanya lebih mengutamakan analisa untuk keuangan ya sama budgeting dan juga untuk kreatif ini
sebetulnya luas juga, kreatif, IT juga sama. Kreatif ini kita juga harus bisa graphic design. Graphic design itu portfolionya pasti ada ya, dan juga secara kemampuan secara software seperti Adobe Photoshop, Adobe apapun itu, Adobe Cloud, apa itu? Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman harus perdalam di sana. IT misalkan bisa untuk programming, bisa menggunakan Python, Java, dan lain-lain ya. Lalu eh, kurang lebih untuk yang IT ada lagi untuk cloud computing juga dan lain-lainnya seperti itu. Nah, mungkin semuanya saya langsung skip aja. Teman-teman bisa langsung baca aja ya di sini poin-poinnya udah saya bantu jelaskan. Cuman yang mau saya highlight di sini itu kemampuan berbahasa asing, lalu juga AI, teman-teman. Ya, jadi di era digital sebetulnya yang memang beberapa kemampuan yang saya jelaskan di atas ini itu ibarat kata rata-rata orang itu bisa, ibarat kata bisa melakukan itu, bisa dipelajari juga ya maksudnya ya semuanya. Tapi yang saat ini masih jarang itu memang secara kemampuan berbahasa asing itu sangat-sangat jarang ya. Inggris terutama Mandarin, Jepang, apapun itu bahasanya ya, yang memang nomor satunya di Inggris sih seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman mulai coba untuk memperdalam bahasa Inggrisnya seperti itu, atau mungkin bahasa lainnya ya. Lalu AI dan otomatisasi. Ini yang menarik karena saat ini kita memang sekarang sedang berjuang untuk melawan AI juga ya. Dengan ibarat kata influence dari AI itu juga betul-betul masif ya teman-teman. Tapi kita jangan mau kalah ibarat kata. Dan di sini maksudnya dalam artian jangan mau kalah, kita juga harus upgrade skill kita. Kita harus pelajari gimana caranya kita mengutilisasi AI itu lebih baik lagi. Banyak yang memang menentang ya, terutama para pekerja kreatif, pekerja konten, pekerja apapun itu banyak yang menentang. Tapi sebetulnya AI itu membantu pekerjaan mereka sebetulnya ya. Jadi saya izin cerita sedikit untuk AI. Ada Menarik nih. case yang sebelumnya mirip-mirip dengan AI ini ya teman-teman ya. Jadi pada saat di tahun 1800-an itu kalau nggak salah ada ilmuwan yang menemukan kalkulator. Kalkulator itu ibarat kata AI di zaman-zaman dulu ya. Dan itu guru matematis semuanya pada demo, teman-teman. Tapi sampai saat ini guru matematika tetap ada kan, tapi memang kalkulator juga tetap ada seperti itu. Justru dengan adanya kalkulator pekerjaan lebih dimudahkan seperti itu. Nah, poin pentingnya teman-teman harus bisa mengutilisasi dengan maksimal untuk penggunaan AI ini dan bisa setidaknya lebih otomatis kalau misalkan ada pekerjaan yang mungkin bisa dibilang bersifat dokumentasi, administratif dan lain-lain dan analisa seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Eh, Lalu untuk soft skill. Soft skill ini di sini untuk kemampuan komunikasi, leadership, dan problem solving. Di sini sangat penting ya. Lalu yang kedua ada meningkatkan keterampilan ya. Lalu yang ketiga itu bisa dari online course, certification, dan juga networking juga ya. Lagi-lagi networking kita bahas lagi. Lalu yang keempat itu skill untuk bernegosiasi ya. Di sini sebetulnya untuk negosiasi sangat berguna untuk yang memang pekerjaannya berhubungan dengan orang ya. Saya singkatnya seperti itu. Sales, marketing, HR, dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan orang seperti itu. Lalu yang kelima, creativity dan adaptability. Jadi kemampuan untuk adaptasi dan juga bisa kreatif di era digital ini. Karena biasanya ada yang bilang kalau kamu kreatif itu kamu udah bisa ibarat kata bisa lebih unggul seperti itu. Nah, caranya bagaimana biar bisa para perusahaan tahu seberapa kreatif teman-teman atau seberapa terampil untuk apa namanya untuk bekerja itu teman-teman harus mempunyai portfolio lagi seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Dari sini kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditambahkan nggak?
Mungkin dari sisi hard skill. Kalau hard skill ini sebetulnya yang saya highlight, sangat-sangat highlight itu ada dua sih. Jadi kemampuan bahasa asing itu sangat-sangat penting teman-teman ya. Karena terlebih memang perusahaan-perusahaan dari luar itu juga biasanya memang ada datang ke sini untuk mempekerjakan kita juga ya maksudnya. Namun ada beberapa perusahaan juga yang mensyaratkan harus bisa berbahasa Inggris seperti itu. Dan secara pasar untuk bahasa di luar dari Inggris ya seperti Mandarin, Jepang, Korea itu yang saya lihat di pasar pencari kerja itu secara gajinya lebih tinggi seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang nomor dua yang saya highlight itu AI dan otomatisasi. Jadi ini Pak sangat-sangat penting buat teman-teman belajar AI. Jadi contohnya AI-nya yang memang biasanya kita sudah sangat dekat. Mungkin ada yang tahu nggak contoh-contohnya nih teman-teman nih. Monggo silakan. Ada yang mau jawab? Contoh-contoh AI ini yang sekarang lagi existing nih. Ada yang tahu nggak teman-teman nih? Ayo silakan silakan. Oh, dari Mbak Emily, chat GPT katanya Mas di kolom chat. Oh ada yang jawab di kolom chat ya. Chat GPT. Ada lagi nggak selain Chat GPT? Chat GPT mah udah general banget ya Mas ya. Sudah general, Udah udah general general. banget. Ada lagi Yang nggak nih ngikutin teman-teman? mungkin ada yang ngikutin lagi nggak nih? Selain ChatGPT, Gemini, Gemini. betul. Sebenarnya udah banyak banget ya teman-teman ya. Maksudnya untuk platform-platform Meta betul. Bahkan di WhatsApp kita pun juga sudah ada Meta ya. Meta. Jadi kita cukup chat di sana nanti sudah muncul. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Asisten virtual apa nih Mbak Saraswati? Contohnya apa nih asisten virtualnya? Saya mungkin belum nangkep nih. Tapi mungkin secara garis besar seperti itu ya untuk AI ini. Jadi kita bisa tanya secara kasus seperti apa, cara analisanya dan lain-lain itu seperti apa, sehingga kita bisa membuat planning jangka panjangnya seperti apa, seperti itu ya. Black box. Kita Black lanjut box dulu. AI. Iya, betul. Oke. Di sini kita bahas secara CV ya. Gimana sih maksudnya kita bikin CV ya? Sebenarnya dari Mas Iqbal sempat ada cerita kalau memang untuk yang cara membangun CV, cara membuat CV yang menarik ya. Tadi ya sempat diceritain ya Mas Iqbal ya. Iya, Kira-kira poin-poinnya itu gimana sih Mas? Kalau boleh sharing sedikit dari Mas Iqbal mungkin satu atau dua poinnya mungkin. iya. Karena memang banyak teman-teman di sini itu ada yang belum paham nih apa aja sih yang harus kita masukin di CV kita. Terus misalnya kayak seberapa panjang sih data-data yang harus kita masukin di CV kita supaya HRD baca. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang masih bingung atau mungkin ada yang udah expertise. Kalau misalnya ada mau menyangga juga silakan. Tapi satu hal yang perlu diketahuin, eh, HRD itu dalam sekali eh, rekrut, misalnya satu lowongan, itu yang lamar ada banyak banget teman-teman. Bisa ada ratusan bahkan bisa ribuan ya Mas Alvin ya. Ya, betul sekali Nah, ya. Jadi maksudnya tadi yang sempat saya jelaskan beberapa poinnya sebetulnya waktu yang bisa dilakukan bisa disediakan oleh perusahaan untuk memfilter, men-screening CV itu sangat-sangat terbatas, teman-teman. Dan mereka juga punya sistemnya sendiri. Begitu. Jadi eh, ini saya lanjut lagi ya, Mas Iqbal ya. Jadi untuk beberapa perusahaan itu mereka sudah mempunyai sistem untuk applicant tracking system atau kita bisa singkat ATS ya. Jadi di sistem ini teman-teman biasanya akan mungkin ciri-cirinya ya ciri-ciri simpelnya teman-teman biasanya diminta untuk upload upload CV ya CV tapi yang memang ibarat kata setelah diupload teman-teman hanya perlu mengisi sisanya. Tidak perlu mengisi nama, tidak perlu mengisi email, tidak perlu mengisi nomor handphone, apapun itu informasi yang dasarnya itu nggak perlu diisi. Tapi teman-teman masih perlu mengisi mungkin pengalaman dan lain-lainnya ya, mungkin ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di sini saya mau bahas poin nomor satu, yaitu yang paling penting itu struktur CV yang ATS friendly. ATS friendly itu nanti seperti apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya, teman-teman ya. Yang kedua,
kata kunci yang relevan dengan posisi yang dicari. Maksudnya begini, di salah satu field di dalam CV itu teman-teman juga bisa tulis keywords atau kata kunci titik dua apa. Contoh, mau contoh apa misalkan finance ya, finance accounting task lah ibarat kata, pokoknya di seputaran sana itu bisa kita tulis pembukuan, jurnal, terus habis itu perpajakan, Microsoft Office dan lain-lainnya. Itu jadi kurang lebih seperti keywordsnya untuk skills dalam garis besarnya seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, portofolio terbaru yang mendukung. Mas, saya kan orang finance, memang butuh portofolio. Jawabannya apa? Sebenarnya opsional ya teman-teman. Opsional bisa butuh, bisa enggak. Jadi eh, untuk beberapa pekerjaan yang memang ibarat kata di luar dari pekerjaan kreatif, IT, project management dan lain-lain atau konten atau e-commerce, itu sebetulnya ada juga sebetulnya semua pekerjaan itu akan lebih baik lagi jika kita juga punya portofolio ya. Maksudnya portofolionya apa nih contohnya? Kalau misalkan saya di bidang bidang apa ya contohnya Mas Iqbal? Yang enak. Saya kasih contoh deh kalau nggak apa nih? Ya, eh paling banyak, kalau misalnya di kita deh ya, di satu kerja, bidang banyak manufaktur misalnya. Manufaktur ya. Manufaktur contohnya misalkan di bagian operasionalnya lah, misalkan di bagian Hmm. produksi misalkan. Nah, itu bisa aja dia memberikan seperti laporan ya pada saat dia melakukan aktivitas kayak gitu. Memang di manufaktur itu kan di pabrik itu setahu saya nggak boleh merekam ya, nggak boleh memfoto. Tapi maksudnya setidaknya teman-teman juga sudah ada gambaran, teman-teman bisa cari di internet, sumber-sumber di internet juga banyak. Ya, teman-teman bisa jelaskan prosesnya pada saat di manufaktur. Misalkan teman-teman di bagian produksi misalkan. Di bagian produksi biasanya saya ngapain aja nih? Biasakan packing, terus sortir-sortir barang, QC barang, seperti apa. Itu juga dijelaskan secara detailnya seperti itu. Dan juga mungkin bisa dikasih gambar referensinya seperti itu yang biasanya dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi lebih ke penjelasan lebih detail terkait apa yang teman-teman lakukan seperti itu. Atau contoh misalkan apa ya? Apalagi kira-kira Mas Iqbal? Bidang terbanyak lainnya di satu kerja biasanya administrasi tuh. Administrasi. Oke, administrasi menarik ya. Jadi kalau misalkan yang paling banyak di administrasi, biasanya yang sangat-sangat diuji itu keterampilan dari ketelitian dia, sama juga ketelitian dan juga analisanya dia ya. Jadi ya paling banyak itu sih Microsoft Excel. Jadi teman-teman bisa buat suatu studi case yang bisa misalkan teman-teman lagi mendata dokumentasi seperti apa ya. Nah, habis itu teman-teman juga bisa menjelaskan secara rumus-rumus yang biasanya teman-teman pakai dan langsung diimplikasikan ke dalam portofolio tersebut. Seperti itu kurang lebih. Jadi contoh case yang bisa dimasukkan ke dalam portofolio dan juga biasanya yang sudah sempat dikerjakan untuk administrasi itu seperti apa kayak gitu. Misalkan eh, admin serah terima barang, admin Ya, logistik, admin apapun itu juga nanti bisa misalkan admin logistik barang A, barang B, barang C. Dia misalkan kolom-kolomnya apa, terus abis itu berapa banyak totalnya pakai rumus sum, terus kategori barangnya apa, pakai rumus if, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sudah cukup jelas ya harusnya ya untuk yang portofolio ya. Kita tuh lanjut kayak untuk poin selanjutnya, untuk penjelasan mengenai pengalaman ya. Pengalaman itu maksudnya ya jangan terlalu sedikit, jangan terlalu panjang, relevan. Dalam artian kalau misalkan kita jelasin terlalu dikit, saya pernah ketemu CV yang bilang kayak gini. 2000 2017 bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Pekerjaannya apa? Nggak ditulis. Tapi dikasih tahu deskripsinya. Melakukan dokumentasi atas pengiriman barang. Titik. Itu kira-kira sudah lengkap atau belum, teman-teman? Lagi Belum saja, ya? ada yang mau react?
Atau Terlalu ada yang lama mau nih. melengkapi? Sudah lengkap belum nih teman-teman nih kira-kira nih? Ayo. Nah, mungkin saya langsung jawab aja ya. Itu belum lengkap teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang lengkap itu kita jelaskan seperti bulan tahun berapa sampai bulan tahun berapa. Kita bekerja sebagai apa, di perusahaan apa, dan di deskripsi pekerjaannya kita jelaskan. Kalau misalkan ibarat kata ini ibarat kata ya teman-teman bayangkan aja ini presentasi yang saya buat ini itu CV. Nah, kalau saya jelaskannya, misalkan di poin yang besar ini, CV dan profil job portal yang menarik, ya kan? Ini anggaplah ini pekerjaan saya lah ibarat kata. Tapi saya cuma jelasin di bagian poin satu doang, tidak lengkap kan? Jadi tolong dilengkapkan seperti itu teman-teman. Jadi misalkan saya bekerja di bagian produksi untuk perusahaan bla 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 PT apa gitu kan. Nah, teman-teman bisa jelaskan menerima barang sortir yang masih belum jadi, memilah-milah barang yang akan diberikan kepada bagian QC. Seperti itu kurang lebih. Lalu melakukan stok opnam eh, pada saat awal dan akhir untuk barang-barang yang akan diproduksi. Kurang lebih seperti itu. Jadi didetailkan kembali ya untuk pengalaman kerjanya. Seperti itu. Dan itu saya bilang relevan ya. Relevan itu ya kalau misalkan dijelasin terlalu panjang, datang ke kantor setiap jam 9 pagi, datang itu terlalu detail. Jadi maksudnya teman-teman pasti tahu ya, dipilah-pilah lagi seperti apa. Lalu biasanya kesalahan umumnya itu yang terjadi pada saat pembuatan CV itu saya pernah lihat teman-teman bikin CV yang terlalu mungkin bisa dibilang terlalu kreatif, terlalu mencolok ya. Jadi banyak tempel sana tempel sini ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya jelasin ya maksudnya mana yang maksudnya ATS dan tidak ATS, tapi nanti saya minta teman-teman jawab dulu juga ya nanti pada saat di slide selanjutnya. Jadi yang penggunaan CV yang terlalu desainnya sangat berwarna, sangat banyak komponen itu akan mengganggu sistem dari ATS untuk membaca informasi-informasi yang penting, teman-teman. Jadi kalau bisa dibuat seminimalis mungkin, memang secara desain ya, seminimalis mungkin. Tapi secara pengalaman, secara background, harap didetailkan seperti itu ya. Lalu di sini optimalisasi lagi untuk profil di beberapa platform. Nah, contohnya di satu kerja ini ya, teman-teman bisa coba disesuaikan isi profilnya di satu kerja ini dan juga di platform lainnya juga ya. Mungkin supaya dari audiens juga bisa tahu dalam hal audiens ini maksudnya HR atau recruiter ya teman-teman ya. Bisa tahu teman-teman ini kapasitasnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman. Jadi dari yang saya tadi jelaskan, CV ATS dan yang tidak ATS. Saya mau tanya teman-teman, mana yang CV yang ATS dan mana yang bukan ATS? Iya, teman-teman. Yang mau jawab bisa langsung react raise hand atau di kolom chat juga bisa. Atau kalau lagi open cam bisa langsung begini, setahu saya bisa nih, Zoom. Ayo, Bisa angkat teman-teman. tangan langsung di sini. Di kolom chat udah rame nih, Mas. Kiri Oh, ATS udah rame. katanya. Heeh. Mana nih? Saya belum Oh, lihat ada nih. Mas Immanuel juga mau unmute. Boleh, Mas Immanuel? Kasih kesempatannya. Ya, gimana Mas Imanul? Kira-kira yang mana nih, Menurut Mas? menurut saya yang kiri Mas, karena Yang yang kiri. kanan Ya, itu oke. terlalu menggunakan banyak simbol dan warna yang mungkin akan mengganggu deteksi dari sistem itu sendiri. Betul Oke. sekali. Jadi sesuai yang saya jelaskan ya, Mas Immanuel udah nangkep nih. Maksudnya yang saya jelaskan ini terkait komponen komposisi dalam CV. Jadi kalau misalkan terlalu banyak komponen, ini saya sering banget lihat teman-teman ada tulis apa namanya hard skill, soft skill, apapun itu di sini teman-teman bisa lihat. Saya zoom kelihatan gak ya share screen-nya? Kelihatan, kelihatan, Mas. Ya sorry agak pecah ya. Ini saya ngambil juga dari internet. Nah skill
Web design di sini ada kayak bar, bar apa nih kalau teman-teman lihat ada yang paling panjang, ada yang pendek, ada yang benar-benar hampir penuh. Maksudnya ibarat kata kalau mau teman-teman bisa langsung tuliskan saja skillnya seperti itu. Nah contohnya yang paling betul memang yang di kiri ya. Jadi secara ATS itu biasanya kita membaca nama dulu yang di atas. Lalu sisanya informasi-informasi seperti kontak, terus habis itu pengalaman, terus habis itu pendidikan, lalu project lain-lainnya dan skill. Makanya teman-teman bisa cek di sini. Ini dari yang atas ini nama ya, terus pengalamannya sebagai dari perusahaan apa, di tempat kerjanya di mana, sebagai apa perusahaan bekerja di perusahaan itu, lalu periode kerjanya seperti itu, dan juga ini secara job description-nya. Nah, sebetulnya job description yang menarik itu kalau bisa diukur secara angka, teman-teman. Jadi menariknya kalau misalkan kita menjelaskan secara gamblang, secara basic, kita mengerjakan apa, tapi kita tidak menjelaskan secara angka, itu kita tidak punya tolak ukur. Jadi harus dijelaskan secara angka kalau bisa ya, tapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, seperti itu. Lanjut di sini untuk project lain-lainnya seperti apa dijelaskan di project ini secara perannya seperti apa. Lalu untuk timelinenya juga jejak waktunya dari bulan dan tahun apa sampai bulan dan tahun apa gitu. Lalu untuk education cukup tulis satu education terakhir atau pendidikan terakhirnya. Kadang ada yang tulis di CV panjang banget, saya sampai pusing. Dari SD. Dari TK, SD, SMP, Oke. gitu. Jadi ditulis semua. Dan saya nggak tahu ya, maksudnya pola penulisan CV yang baik itu, misalkan untuk pengalaman, teman-teman tulis yang di sesi yang paling atasnya itu pengalaman paling terakhirnya teman-teman. Jadi bukan pengalaman awal. Jadi terakhir, sebelum yang terakhir, paling awal kerja misalkan seperti itu. Jadi tahun 2017 sampai 2020 kerja di A, tahun 2020 sampai 2023 kerja di B, tahun 2023 sampai 2025 atau sekarang itu di C kan. Berarti yang C dulu, B, lalu yang di A. Seperti itu. Jadi polanya seperti itu ya teman-teman ya. Sama juga dengan pendidikan. Makanya pendidikan yang paling atas itu pendidikan terakhir. Sisanya kalau bisa tidak usah ditulis. Karena CV ATS itu yang baik dan benar kalau bisa dibikin satu lembar atau dua lembar saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu lanjut di bagian additional. Di sini ada technical skill-nya atau bisa dibilang hard skill. Lalu ada language itu bahasa, dan yang terakhir itu certification atau training. Ya, di satu kerja ini kan teman-teman juga akan dapat, kalau nggak salah dapat sertifikat kan ya Mas Iqbal ya? Betul, untuk webinarnya dapat sertifikat. Dapat. Oke. Jadi teman-teman bisa masukin di dalam additionalnya ini. Jadi teman-teman bisa tulis certification dan training. Certificationnya apa misalkan? Yang saat ini kita lagi bahas ya. Cara mencari pekerjaan di era digital yang efektif by satukerja.id. Nanti teman-teman masukin di situ. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Thank you. Oke, trik-triknya gimana nih caranya biar bisa kita membuat CV yang ATS friendly ya. Ini saya ada rangkum 7 poin yang tadi saya bahas masalah desain. Tolong dihindari ya. Jadi dihindari desain yang sangat mencolok ya. Usahakan formatnya betul-betul seperti ini. Jangan ada yang dua kolom, tapi satu kolom saja seperti itu ya. Oke, lanjut. Pertahankan layout sesederhana mungkin ya. Seperti yang tadi saya bilang, layoutnya hanya satu kolom saja ya. Jadi biasanya ada yang dua kolom seperti ini mungkin teman-teman tahu ya. Sorry, saya nggak punya ilustrasinya, cuman setidaknya bisa dilihat dari gambaran ini ya. Jadi kalau untuk yang di sini, ini dua kolom ini teman-teman bisa lihat ya. Di kirinya untuknya namanya, lalu konteksnya, terus yang kanannya pendidikan dan lain-lainnya itu kurang ya, kurang kurang oke ya untuk CV-nya seperti ini. Oke, lanjut. Lalu di sini ada hanya melamar satu posisi untuk satu perusahaan. Jadi kalau bisa teman-teman nanti ini untuk kedepannya ini lebih ke tipsnya ya. Kalau untuk melamar itu kalau bisa di beberapa perusahaan sekaligus ya seperti itu.
Ini lalu yang selanjutnya di sini ada gunakan kata kunci. Jadi ya tadi sempat saya jelaskan keywords atau kata kunci itu penting ya. Seperti itu. Keywords itu bisa berupa rangkuman atau kata-kata kunci yang memang terkait dengan job desk teman-teman. Seperti itu ya. Lanjut. Gunakan simbol poin atau angka. Jadi yang tadi saya sempat jelaskan di sebelum-sebelumnya ini saya udah rangkum. Teman-teman setidaknya misalkan bikin dengan angka atau tolak ukurnya. Contoh kata konten creator deh. Ya, konten creator misalkan dia sehari bikin konten berapa? Kayak gitu kurang lebih. Sales misalkan, telesales misalkan. Dia sehari calling berapa misalkan? 100 apa bilangnya sih kalau itu prospek. 100 nasabah prospek misalkan. Itu ditulis. Jadi angka itu penting ya teman-teman ya. Biar bisa ada tolak ukurnya seperti itu. Lalu lanjut, CVATS itu harus disimpan dengan tipe file yang tepat. Tipe file yang tepat ya. Mungkin ada yang tahu tipe file yang tepat untuk simpan CVATS itu tipe format apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kata Mas Krisnata di kolom chat PDF. Oh, ini mah udah ketahuan di presentasi. Di layarnya Ya juga nggak udah apa-apa ada. kali aja ada yang ngantuk gitu kan, Bener ngantuk ya. gak lihat-lihat, padahal benar-benar jelas saya udah kasihin. Benar ya teman-teman, di dalam PDF. Jadi teman-teman bisa ekspor dari Word, habis itu teman-teman bisa buat dalam PDF. Atau mungkin di beberapa platform sekarang sih yang online atau yang ada yang offline saya nggak tahu ya. Itu teman-teman bisa cari untuk yang CV ATS. Yang pasti untuk bentuknya betul-betul persis seperti ini ya. Sangat-sangat sederhana, sangat simpel. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk format berarti udah pada tahu ya. Oke. Lanjut untuk 4 hal penting. Ada lagi nih ya yang perlu dihindari. Ornamen desain. Sebetulnya ini tadi ya masalah desain yang terlalu mencolok itu jangan digunakan. Dan yang kedua itu table. Biasanya teman-teman suka banget tuh pakai table. eh Apa ya? Misalkan di sini ada kolom keterangan misalkan nama perusahaan, periode, bla 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 bla. Terus di sebelahnya baru ada penjelasannya. Jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa dibikin benar-benar satu kolom seperti itu ya untuk penulisannya. Lalu background gelap. Ngapain background gelap ya? Ada yang suka pakai background gelap. Background gelap itu ibarat kata kayak kita ngeliatin IT lagi ngoding tuh. Ya, putih di atas hitam ya. Ya, sekarang masalahnya kita bikin sakit mata ya ibarat kata ya. Sistem pun juga bisa salah baca kalau misalkan backgroundnya gelap seperti itu ya. Terus ukuran font kurang dari 11. Misalkan terlalu banyak nih bikin CV-nya. Fontnya dibikin sampai 10 sampai 9 itu jangan ya teman-teman ya, dihindari karena font yang dibawa dari 12 aja sebenarnya udah kecil banget ya buat sistem baca. 11 ke bawah itu sebenarnya udah jangan jangan dipakai seperti itu. Oke, teman-teman, strateginya gimana nih sekarang? Kita bahas strateginya ya. Mungkin dari Mas Iqbal boleh coba bantu saya nggak? Untuk yang slide Boleh, ini aja boleh, nih. boleh. Iya. Boleh. Salah satu yang paling umum yang biasa kita tahu ya kalau melalui dunia digital pasti melalui LinkedIn ya. Teman-teman kita isi profil kita melalui LinkedIn, kita lengkapi skill set kita, pendidikan, pengalaman kerja. Nah, lalu kita di LinkedIn kita harus juga namanya perbanyak koneksi. Jadi kita mungkin cari beberapa perusahaan-perusahaan yang lagi buka lowongan. Biasanya di perusahaan itu ada tuh nanti postingannya mungkin menyanggap yang komentar postingannya itu HRD dari perusahaan tersebut kita koneksi. Nah, itu bisa kita dari LinkedIn pun kita juga bisa cari-cari kerja. Misalnya dari kita ngechat HRD yang langsung atau misalnya kita masuk ke halaman LinkedIn yang langsung ada tuh biasanya tuh untuk lamar sekarangnya. Tapi selain melalui LinkedIn, sekarang juga teman-teman bisa mempermudah ya. Kalau zaman dulu kan misalnya kalau kita cari kerja kan kita harus print CV, kita harus datang ke perusahaan langsung, atau misalnya kita mau ikut job fair, kita harus ikut job fair datang ke tempat job fair langsung, kita harus siapin ngeprint banyak CV 10 lembar, 15 lembar CV. Nah,
teman-teman Nah, sekarang dipermudah nih dengan internet, bisa menggunakan job portal salah satu kerja gitu ya Mas ya. betul, betul. Capek ngeprint banyak-banyak, datengin ke satu-satu perusahaan. Kita udah zaman digital justru ya. Teknologi Betul. sangat udah membantu kita. Tapi memang kalau bisa kita juga upgrade skill kita juga setidaknya dengan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, seperti itu sih. Oke. Mungkin saya lanjut lagi ya. Di sini sebenarnya untuk eh, job portal di sini juga kita bisa pakai balik lagi ya ke satu kerja ya. Kita banyak job postingan yang ada di sana. Nanti pada saat di akhir presentasi nanti saya akan share untuk opening position yang ada di kita juga seperti apa aja. Lalu di sini untuk networking ini tadi saya udah jelaskan ya contohnya. Lalu poin yang ketiga itu cold emailing dan direct approach ya. Di sini kalau misalkan teman-teman sudah tahu untuk email perusahaan atau email HRD-nya, teman-teman bisa langsung kirimkan email untuk melamar pekerjaan seperti itu, ya. Lalu yang keempat ini membangun personal website. Sebenarnya personal website ini lebih tepatnya alternatif. Jadi alternatif terkait portofolio profesional yang sudah pernah dikerjakan seperti itu. Memamerkan misalkan produknya yang udah pernah dikerjakan, proyek-proyeknya apa, pengalaman kerjanya apa, klien-klien yang pernah yang pernah dilayani itu apa-apa saja. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi eh, kalau untuk yang email sendiri, nanti teman-teman bisa mungkin mengirimkan dengan pendekatan yang profesional dan juga personal ya. Kadang ada yang memang menggunakan apa namanya AI dengan secara gamblang. Jadi dia tinggal copy paste masuk gitu kan. Itu jangan ya. Kalau bisa benar-benar walaupun memang dari AI, tapi teman-teman tata lagi kata-katanya. Jadi nggak kelihatan robot banget pada saat ngelamar seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini kita bahas sedikit terkait wawancara kerja ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau untuk wawancara kerja sendiri banyak yang biasanya mohon maaf kurang bisa pada saat lagi ngobrol dengan HRD atau ngobrol dengan user itu gagalnya di situ ya ibarat kata. Jadi saya mau kasih tips di sini sebelum sebelum wawancara pastikan dengan sangat teman-teman sudah riset ya. Teman-teman udah lihat dulu kerjaannya, perusahaannya sebelum wawancara. Misalkan nih pekerjaannya apa nih? Nah, nanti akan melakukan apa pekerjaannya. Itu kalau bisa teman-teman sudah tahu ya, sudah paham secara garis besarnya seperti apa. Perusahaannya juga produk-produknya apa. Tolong banget teman-teman pelajari. Ya. Oke, lanjut yang kedua. Teknik STAR. Bukan bintang ya teman-teman ya. STAR itu bukan bintang. Ada yang tahu nggak STAR itu apa? Ayo Oke, teman-teman, mungkin dijawab ayo. kalau teman-teman ada yang pernah ikut sebelumnya nih, ikut webinar kita sebelumnya ngebahas soal CV secara detail, saya harusnya tahu nih. Hmm, Oh, mana nih yang belum. pernah ikut? Masih Manuel mungkin mau jawab lagi? Masih raise hand dia tuh. Sebentar, sorry. Gimana nih? Ada yang tahu mungkin STAR itu apa? Oh, ada yang jawab tuh Mas di kolom chat. Sorry, Dari Mas Iqbal. Mbak Emily. Ini share screen saya tampilannya gimana ya di sana? Tampilannya lagi di mempersiapkan wawancara kerja. Oh, Aman sih. terus ada yang di slide lainnya ada kelihatan like slide-nya gitu nggak? Eh, tampilannya cuma mempersiapkan wawancara kerja, riset pekerjaan dan perusahaan sebelumnya. Nggak ada sih Oh, slide nggak selanjutnya. ada ya. Tadi Oke. Mas udah ganti page. Belum. Nggak apa-apa. Oh, Aman. Oke, baik. Kita langsung bahas aja di sini. STAR ya. STAR itu sebenarnya singkatan dan juga mungkin bisa dibilang cara kita buat membahas atau menjelaskan suatu kejadian. Ya, STAR itu singkatan dari S itu situation, T itu task,
A itu action, R itu result ya. Nah, jadi pada saat di interview biasanya teman-teman akan ditanyakan. Contohnya untuk gimana nih cara teman-teman apa ya? Teman-teman bisa kita nilai secara ketelitiannya, komunikasinya, ya. Terus kemampuannya, kalau misalkan dia lagi kerja, apalagi di bawah tekanan itu gimana gitu, biar bisa tahu. Ya, nanti saya kasih contoh pertanyaannya ya. Teman-teman mungkin ada yang mau coba latihan try on pada saat interview, nanti boleh angkat tangan aja ya. Lalu kita lanjut aja, etika komunikasi pada saat wawancara. Biasanya kalau wawancara itu kan kita udah tahu ya secara komunikasi seperti apa. Kalau bisa kita memperkenalkan diri, ya sapa salam dulu, memperkenalkan diri, lalu mengucapkan terima kasih dan bisa menjelaskan terkait dirinya. Sesimpel itu ya. Lalu yang terakhir, poin terakhir itu body language, bahasa tubuh ya. Jadi kontak mata itu penting, ekspresi juga penting ya. Jangan pas lagi datang ekspresinya ya gitu ya, ibarat kata murung, nggak ada semangatnya, ya bener-bener kayak tidak ada antusias kalau misalkan ya gue pengen kerja di sini gitu. Gimana nih caranya nih gitu ya. Terus abis itu gestur tubuh yang positif selama wawancara. Jadi kalau bisa postur tubuh tegak dan pede seperti ya maksudnya seperti contohnya seperti ini ya. Saya contohkan seperti itu ya. Jadi jangan loyo-loyo begini gitu. Jangan ya. Jadi harus benar-benar di maintain ya. Oke, sekarang saya masuk ke sesi try on untuk interview behavioral interview techniques ya. Dan teman-teman bisa bahas terkait STAR. Tapi nanti saya kasih contoh dulu ya, contohnya seperti apa. Nah, jadi misalkan, sebentar, kok malah ke back. Sorry, sorry, sorry. Oke, contoh, ceritakan tentang situasi di mana Anda harus bekerja di bawah tekanan. Bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut? Nah, kalau misalkan teman-teman menanggapi pertanyaan interview tersebut, teman-teman menggunakan teknik STAR. Ya, teknik STAR itu teman-teman bisa ceritakan situasinya, misalkan. Pada saat itu saya sedang bekerja di sebuah kafe. Saya bertugas sebagai barista dan saya diminta untuk apa namanya? Menyiapkan beberapa makanan, minuman kepada tamu ya. Namun pada saat itu ada terjadi selisih antara harga yang ada di menu dan juga pada sistem. Nah, apa yang harus saya lakukan pada saat itu? Nah, saya biasanya akan mengkontak ke supervisor saya pada saat itu dan saya mengkonfirmasi jika ada kesalahan harga yang ada di sistem, ada perubahan harga sehingga menyebabkan customer kita ini marah. Lalu saya berdiskusi seperti apa caranya supaya bisa memberikan solusi yang terbaiknya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, eh, teman-teman bisa jelaskan situasi, terus habis itu tasknya atau problemnya, bisa dibilang problemnya atau tasknya, lalu actionnya seperti apa, dan terakhir resultnya. Nah, resultnya apa nih? Misalkan, oke, setelah saya sudah berdiskusi dengan manajer saya dan juga setelah melaporkan kejadian ini, akhirnya kita dapat solusi. Kalau memang secara harga nanti kita akan tanggung dari bagian internal kita, dan jadi customer kita juga tidak ada kesal terhadap kita. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, di sini teman-teman ada yang mau coba try on nggak? Mungkin. Ada yang mau tes nggak teman-teman nih? Mumpung mumpung ada kesempatannya nih, jarang-jarang loh. Tadi yang terakhir jawab siapa nih? Mbak Sarah Saraswati. Bentar, saya belum lihat chat lagi. eh ini dari Emily ada ngechat nih. Kalau CV saya pas lamar kerja, perpaduan keduanya sih, Mas. Fokus ke desain dan elemen, tapi penjabaran skill dan job desk-nya detail seperti ATS. Hehe. Kebetulan saya memang bidang kreatif melamarnya. Ya.
Jadi kalau misalkan diperpadukan sebetulnya nggak masalah asal tidak mencolok ya teman-teman ya. Oke, Sarah Saraswati ini ada nulis apa nih? Strategi wawancara yang membantu menjawab pertanyaan dengan pengalaman. Oke. Ya, teman-teman gimana nih? Ada yang mau coba try on kan nih sebelum kita lanjut atau kita lanjut aja? Oh, tunjuk Lanjut nantinya. aja kali ya. Ini pada diem nih. Oh, boleh. Ini yang saya Iya, bilang kalau online itu secara interaksi memang agak kecuali kita betul. ketemu orangnya nih, enak kita nunjuk nih, gitu kan. Iya. Atau Mas Manuel mau coba nggak Mas Manuel? Mas Mas Adi Manuel tadi mungkin ada yang nanya. Oke, pada diem nih. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjut, nggak apa-apa. Nanti di selanjutnya kita juga jelasin lagi kok. Oke, next. Oke, di sini tadi saya udah jelasin ya di awal-awal. Jadi untuk behavioral event interview itu, jadi kita melihat cara kandidat untuk melakukan sesuatu pada saat di masa lalu. Jadi kita bisa prediksi nih ke depannya seperti apa, kayak gitu. Lalu untuk STAR ini, yang tadi sempat ada yang jawab ya, dari siapa nih yang jawab? YSTR, ya. Tadi YSTR Huta Julu ya. Situation, task, action, result ya. Sesuai dengan yang tadi dibilang, kita memang menjelaskan, jadi kita menjelaskan situasinya seperti apa, task itu, tugas ya. Jadi kalau di Indonesia ini enaknya gini, situasi, tugas, aksi, R itu ya tetap result ya. Maksudnya ya hasil sebenarnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah ini saya langsung kasih contohnya aja ya teman-teman ya. Tadi kan nggak mau try on, ya udah saya kasih contoh teman-teman ya biar bisa langsung lihat caranya gimana kalau nggak jawab. Nah di sini contohnya, beritahu saya apa yang menjadi pencapaian tertinggi kamu selama ini. Singkat ya, singkat. Jadi kamu bisa jelasin seperti apa dulu. Ketika di perusahaan tempat saya kerja ada penurunan customer karena ada COVID-19 dan itu mengakibatkan income dari perusahaan itu turun drastis ya. Dan tugasnya ya, misalkan kita fokus ke poin nomor 2. Tugas saya sebagai project manager, saya merancang konsep bagaimana tetap membangun hubungan dengan customer melalui platform yang berbasis online. Ya, jadi ya secara customer yang mulai menurun, dia akan melakukan hubungan dengan customer secara online. Aksinya bagaimana? Aksinya dia melakukan meeting secara berkala dengan rekan-rekan kerjanya untuk bangun kerjasama dengan pihak perusahaan, distributor, dan juga pihak lainnya untuk mengaktifasikan realisasi bisnis berbasis online kepada customer yang ya karena memang ada PPKM ya dulu ya zaman itu ya. Dan betul. resultnya seperti apa? Strateginya alhasil perusahaan bisa menstabilkan jumlah customer begitu karena offline dan online berjalan ya begitu dan juga di sini mempertahankan statistik pemasukan perusahaan dan mencegah PHK dengan jumlah besar ya. Di sini ada 3 contoh, saya bacakan aja biar teman-teman pada nangkap ya. Bolehkah kamu berbagi sebuah pengalaman ketika kamu sedang menghadapi situasi yang sulit di pekerjaan? Nah, di sini bisa jelasin dia sedang mengalami masalah keuangan perusahaannya dan gaji karyawan itu nggak bisa dibayar secara keseluruhan. Nah, terus habis itu dia sebagai staff accounting ini ngapain nih? Nah, membuat perencanaan ulang perihal transaksi sebagai kepada pihak customer dan yang dilakukan apa nih? Dia mengadakan diskusi dengan pihak atasan dan membagikan tugas kepada rekan-rekan kantor untuk revitalisasi aturan transaksi dengan pihak customer, seperti jadwal pembayaran, bla bla bla, bonus dan lain-lainnya. Dan akhirnya keuangan perusahaan hasilnya bisa stabil dan sanggup membayar gaji karyawan sepenuhnya. Perlu diingat teman-teman, dari teknik jawaban ini sebenarnya eh, memang ada yang bisa kita menggunakan dengan teknik STAR, ada yang tidak bisa ya, karena memang secara 4 poin ini tidak lengkap seperti itu ya yang terjadi di pengalamannya teman-teman. Tapi kalau misalkan terjadi sampai 4 poin ini sangat bagus ya kayak gitu. Dan juga nggak semua result itu sebetulnya bagus ya. Biasanya ada yang ditanya ini kan tadi kan bisa dibilang berbagi pengalaman ketika sedang menghadapi situasi sulit ya. Bisa aja teman-teman bisa kasih result yang negatif.
seperti itu. Karena apa kayak gitu ya pertimbangannya. Nah, di sini yang terakhir, tolong ceritakan kepada saya sebuah pengalaman ketika kamu menghadapi konflik yang tidak cocok dengan rekan kerja di kantor. Siapa sih yang di sini yang nggak pernah ada konflik dalam rekan kerja? Ya nggak mungkin ya, pasti ada aja rekan kerja yang konflik seperti itu. Nah, di sini bisa aja dijelasin situasinya, kamu dan rekan kerja mengerjakan project dan ketika itu konflik dengan rekan kerja ini karena masalah pembagian tugas yang tidak sama rata dengan bos dari bosnya. Lalu tugasnya dia ngapain nih? Tugasnya dia kemudian berpikir sebelum merealisasikan tugas dan tanggung jawab proyek ini, dia mengajak komunikasi dengan rekan kerjanya dan actionnya apa? Dia melakukan komunikasi pribadi dan membagi tugas masing-masing dengan adil. Jadi nggak ke bosnya atau atasan. Jadi kayak, ayolah, tolonglah, ini kan nggak adil ya. Ini gue pekerjaannya lebih berat nih. Cara datanya gini 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 ya. Akhirnya hasilnya gimana nih? Pada saat ibarat kata bagi tugas lagi di belakang bosnya, resultnya ya dia bisa nyelesain project tersebut secara bersamaan meskipun waktunya terbatas gitu, tapi dengan rasa senang. Kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain sampai sini? Ini mungkin dari kolom chat, eh, Mas Afrian Dani ini ada yang mau bertanya nih. Mas, untuk pengalaman itu harus ditulis semua di CV kah? Oke, pengalaman itu harus ditulis di CV atau tidak ya? Ini jadi jawabnya. Sebenarnya untuk pengalaman, kalau bisa ditulis yang relevan. Jadi contoh, kita melamar di posisi apa ya, misalkan sales misalkan ya. Nah, di sini kita bisa masukkan ke pengalaman utama kita yaitu professional experience untuk bidang sales dan apa. Lalu di bawahnya lagi ada pengalaman lainnya seperti itu. Tapi kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan yang kita masukkan ke dalam CV itu yang tidak relevan pun juga tidak masalah begitu. Ibarat kata gini, kalau misalkan tadi yang nanya siapa? Sorry, saya buka lagi. Mas namanya Afrian, Afrian Dani. Afrian ya. Afrian Dani, Mas Afrian Dani ini misalkan dia, Mas Afrian punya pengalaman Udah lama tapi paling cuma yang seminggu aja. ibarat kata apa nih? Khususnya project management experience ya. Nah, kalau misalkan project management experience-nya ya ditulis aja nggak apa-apa begitu. Tapi kalau misalkan ada pengalaman yang lain yang tidak terkait, misalkan project dengan teman, project dengan kampus, apapun itu, nah, dimasukinnya ke pengalaman lain-lainnya. Seperti itu. Ya, jadi professional experience-nya ditulis tetap ada semuanya kalau bisa ya. Atau memang kalau nggak cukup, kalau udah kebanyakan sampai 10 perusahaan misalkan nih ya, teman-teman bisa masukin 3 aja atau 4 mungkin. Ya, ibarat kata CV ATS kalau bisa secara halaman itu kalau bisa ada 2 aja sih. Kayak gitu. Yang depan itu apa, yang belakang itu nanti untuk pengalaman lain-lainnya seperti itu. Ya. Ini ada lagi yang nanya Sadi. Mas Sadi nanya, jika saya belum punya pengalaman, gimana cara jawabnya? Nah, kalau belum punya pengalaman mungkin bisa merefer ke pada saat Mas Adi punya project pada saat di sekolah atau kampus, misalkan projectnya tugas bersama atau tugas kelompok atau presentasi atau bikin project apa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa merefer dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi misalkan contoh ya, kita ambil contoh lagi. Sebentar. Nomor 3, bisakah kamu menceritakan kepada saya sebuah pengalaman yang kamu miliki ketika menghadapi konflik tidak cocokan dengan rekan kerja di kantor? Bukan, ini kan template-nya di kantor ya. Ya udah, kalau misalkan Mas Sadi juga belum punya pengalaman sebelum-sebelumnya, nggak mungkin HRD-nya nanya di kantor gitu loh ibarat kata. Pasti ditanya mungkin di project sebelumnya, di apa namanya pekerjaan sebelumnya, atau mungkin kesibukan sebelumnya kayak gitu. Bukan pekerjaannya, project mungkin ya. Nah, nanti bisa dijelaskan, oh pada saat saya sedang melakukan tugas kelompok dengan tim saya ada selisih paham nih terkait pembagian materi. Saya yang mencari yang di poin-poin apa dan dia yang mencari poinnya apa. Nanti dijelasin sesuai dengan urutan start tadi. Seperti itu ya, kurang lebih ya, Mas Sadi ya. Jadi nggak ada alasan kalau nggak punya pengalaman kerja, gimana ya? Pasti ada lagi dong sebelum-sebelumnya.
gitu ya di pengalaman pada saat apa eh, mengemban ilmu lah ibarat kata seperti itu. Lagi Mas, dari Mas Oke, Krisnata udah raise hand tuh. Mas Krisnata siap. boleh. Ya, silakan, silakan. Ya mau tanya Pak, misalkan Ya, dulu sempat gimana? sempat bekerja berapa tahun ya outsource di bank BUMN, tapi akhirnya waktu itu saya mengundurkan diri dan resign. Nah, nantinya kalau misalkan saya mencari kerja lagi kan agak negatif ya, eh, pengalaman seperti itu, mengajukan resign seperti itu. Nanti jawabnya bijaknya seperti apa sebaiknya, Pak? Oke, outsource di BUMN keluarnya karena resign ya, Pak Krisnata ya. Iya benar Pak. Setelah itu Oke. eh, saya usaha sendiri dan 2 tahun lalu eh, terjadi kecelakaan saya yang parah. Ini masih pemulihan dan sekarang udah tamat kuliah juga, sambil pemulihan saya kuliah. Makanya saya sekarang maunya nantinya mencari kerja lagi ini. Tapi umur udah Hmm, 31 itu nggak masalah atau gimana? oke. Jadi pertama masalah resign nih, Pak Krisnata ini boleh diceritakan kendalanya kenapa? Biasanya dari HRD pun bakalan tanya, eh, apa poin-poin atau faktor-faktor apa yang memang mendorong mendorong Pak Krisnata ini kenapa sih keluar gitu loh dari perusahaan ini, alasannya apa pasti. Nah, nanti Pak Krisnata bisa jelaskan aja misalkan ada selisih paham atau misalkan ketidakcocokan dengan lingkungan kerja atau apa. Nah, nanti akan ditanya lagi nih kalau misalkan Pak Krisnata tidak jawab dengan metode STAR yang seperti yang saya jelaskan. Maksudnya metode STAR ini nggak harus diikutin semuanya ya Pak Krisnata, mungkin bisa jelaskan situasinya pada saat saya bekerja di outsource di BUMN, salah satu BUMN ini saya ada dapat untuk tugas menjaga di pos A atau pos B. Namun pada saat yang di pada saat sore harinya di pos B ini kosong dan kebetulan dari manajer saya tidak ada komunikasi dan akhirnya saya juga eh, saya selisih paham dan menyebabkan lingkungan kerja tidak sekondusif yang dulu dan akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Seperti itu kurang lebih Pak Krisnata. Jadi setidaknya penyampaiannya bisa dijelaskan secara jelas seperti itu. Tapi jangan terlalu jujur ya. Saya ada ribut sama atasan saya. Jangan ya, jangan. Kayak Nah, misalkan boleh sih dijelaskan kayak mungkin bukan ribut ya kayak mungkin selisih paham karena apa kayak gitu. Jadi sebisa mungkin pada saat kita interview dengan perusahaan lain, kita jangan menjelek-jelekan perusahaan kita yang sebelumnya. Kalau bisa ya jangan jangan menjelek-jelekan perusahaan kita sebelumnya karena kita juga kan ya dapat gali sumur di sana juga, sempat gali sumur di sana dan orang-orang pasti juga lagi menggali sumur di sana gitu kan. Ya, ibarat kata seperti itu. Jadi sebisa mungkin tinggalkan impresi yang baik dengan perusahaan yang sebelumnya. Walaupun Pak Kris resign itu tidak masalah selama penjelasannya seperti itu. Lalu yang kedua tadi masalah umur ya. Umur itu gak jadi patokan acuan sebetulnya, tapi memang rata-rata ada yang mengacu kepada umur seperti itu ya. Sebenarnya untuk umur 31 itu masih dalam usia produktif juga seperti itu ya. Balik lagi dari pengalaman sebelumnya Pak Krisnata itu lebih condong kemana? Nanti kalau bisa coba cari di perusahaan yang memang punya pengalaman yang sebidang dengan Pak Krisnata sebelum-sebelumnya. Seperti itu kurang lebih Pak Krisnata. Cukup terjawab penjelasan dari saya kira-kira Pak Krisnata? ya sudah Pak, berarti nggak masalah kita jujur aja ya seperti apa Nggak masalah. permasalahan, kita resign dulu. Walaupun waktu itu atasan saya yang baru agak lebih strike kerjanya dan selalu lembur overtime. Itu jelaskan aja Mm-mm. apa seperti gimana. Oke, bisa dijelaskan pada saat saya bekerja di tempat saya yang lama ada perubahan struktur dari atasan saya yang menyebabkan adanya perubahan secara kebijakan pekerjaan yang mana pada saat itu saya sudah terbiasa dengan pekerjaan yang dengan jam yang sudah diatur dan tidak ada eh, lembur atau apapun itu. Mengingat saya juga punya waktu untuk hal aktivitas lain dengan keluarga ya
Saya nggak tahu ya Pak Krisnata sudah berkeluarga atau enggak, tapi boleh nanti dicoba dijawab seperti itu dengan keluarga. Jadi saya memutuskan untuk coba untuk fokus ke hal tersebut dan akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan itu karena saya punya concern untuk waktu dengan sama keluarga saya seperti itu atau mungkin waktu dengan aktivitas saya yang lain atau apapun itu kayak gitu. Jadi lebih ke sana sih kurang lebih Cukup cukup Pak. gitu. Oke, baik Pak Krisnata. Ada lagi yang mau nanya dari chat ada lagi nggak kira-kira ya? Hmm, Aditya apa nih? Wah panjang Mas Iqbal. Panjang. Oh iya, panjang ya. Apakah jadi pertimbangan HRD antara pendaftar di awal sama di akhir? Sampai akhir. Pasti kemungkinan yang diterima daftar lebih awal kah? Oh, oke, saya ngerti nih. Poin kedua, CV apakah semua CV apakah semua pengalaman dan prestasi dimasukkan? Biasanya sampai lebih dari 5 halaman. Oke, terus yang ketiga, portofolio apakah khusus untuk proyek yang relevan dengan bidang atau semua keahlian? Oh, oke, oke, baik. Mhm, mhm, mhm. Saya jawab dulu ya. eh yang poin pertama dulu. Oke, thank you Mas Aditya untuk pertanyaannya ya. Jadi di sini pertimbangan HRD pada saat pendaftaran di awal dan akhir ya. Biasanya kita kan ada posting lowongan kerja, ada lowongan baru diposting 3 jam sebelum apa? 3 jam 3 jam sebelumnya lah ibarat kata. Ada yang 1 hari sebelumnya, ada yang sampai 30 hari sebelumnya gitu ya. Sebenarnya idealnya kalau misalkan lowongan yang baru diposting itu ya masih dalam kurun waktu 1 minggu ya teman-teman. Kalau misalkan udah 30 hari itu biasanya lowongannya udah nggak jadi top of mind-nya kita atau nggak jadi prioritasnya kita lagi, ibarat kata gitu. Jadi peluang yang paling tinggi itu pada saat teman-teman lihat di job portal yang ada tulisannya baru saja diposting. Paling tinggi seperti itu. Yang 7 hari sampai 14 hari pun juga masih. Tapi kalau yang sudah 30 hari itu ibarat kata sudah kecil kemungkinannya. Tapi kadang ada HRD yang memang melihat-lihat lagi dari lowongan yang dari sebelum. Jadi juga kalau ngelamar di lowongan kerja yang masa aktifnya, sorry, yang repostingnya itu udah lewat dari sebulan gitu ya, nggak ada masalah. Tapi maksudnya ya lebih ke apa ya bilangnya ya, peluangnya itu memang ada tapi kecil. Tapi ada aja HRD yang melihat dari lowongan kerja yang lama, dia lihat-lihat lagi, ternyata ketemu nih yang sesuai dengan apa yang kita cari, apa yang perusahaan cari, seperti itu ya. Tapi intinya yang daftar lebih awal itu secara kemungkinan lebih tinggi, tentunya dengan relevansi pada saat harusnya eh, relevansi untuk pengalamannya ya, seperti itu ya teman-teman. Lanjut, poin yang kedua, apakah semua pengalaman dan prestasi itu dimasukkan? Biasanya bisa lebih dari 5 halaman ini katanya dari si Mas Aditya Setia Nugraha ya. Kalau Jangan. bisa, kalau bisa jangan ya, kepanjangan gitu ya. Iya. CV, CV itu kalau bisa, CV itu sebenarnya nama lainnya apa tahu nggak? Resume. Resume itu artinya maksudnya lebih ke dokumen rangkuman summary tentang perjalanan hidup kita, tentang pengalaman kita gitu. Jadi kalau bisa jangan semuanya. Kalau misalkan saya kasih contoh di awal-awal, saya kasih slide yang awal ini, saya kan ada perkenalan diri ya. Ini bisa dibilang resume atau CV. Kalau misalkan ini kan karena saya presenter ya di sini ya, jadi saya nggak perlu kenalin secara keseluruhan saya dari kapan sampai kapan kerja di mana gitu. Tapi kalau bisa serelevan mungkin, seinti-intinya mungkin, jangan terlalu panjang sampai 5 halaman, Mas Adit ya tadi ya, Mas Adit ya, Iya. gitu. Jadi kalau bisa paling 2 halaman paling maksimal sudah paling cukup sih, begitu menurut saya ya. Terus kalau misalkan kebanyakan pengalaman atau prestasi dan lain-lainnya gimana? Gini, prestasi dimasukin misalkan juara kelas atau pernah juara komunitas apa bla 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 bla.
itu bisa dimasukin ke halaman kedua, pengalaman organisasi misalkan, atau achievement, other achievement misalkan. Itu bisa dimasukin ke situ, tapi hanya subjeknya saja. Jadi jangan sampai terlalu detail. Pada saat ini pernah mengikuti ini sebagai ini, timelinenya ini sampai ini. Jangan. Kalau bisa intinya aja kayak gitu ya. Kalau mau didetailin lagi, lanjut kita ke pertanyaan poin nomor 3 ya. Tadi ngomongin portofolio. Kalau mau lebih panjang lagi, bisa masukin ke portofolionya Mas Adit ya. Jadi kayak gitu kurang lebih. Jadi portofolio apakah khusus untuk project yang relevan atau semua kalian bisa dimasukin? Jawabannya bisa semua kalian, tapi dikelompokin, dikasih daftar isi kalau bisa ya. Portofolio yang benar-benar eh, enak buat para HR untuk melihat, para HRD untuk melihat itu portofolio dalam bentuk PDF juga ya teman-teman ya. Surprisingly PDF lagi nih gitu. Jadi ada yang memang suka banget masukin portofolio di dalam G Drive. Itu juga bukannya jelek tapi enak juga. Tapi kita memang mesti lihat satu-satu, memang kan klik 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 klik, kebanyakan klik jadi kita juga capek gitu kan. Jadi kalau bisa sih bisa di dalam bentuk PDF dan bisa dibikin semacam daftar isi yang sudah bersifat hyperlink. Kalau yang udah tahu mungkin ya boleh. Nah, kalau yang belum tahu nanti di Google aja hyperlink ya. Maksudnya di halaman 1 sampai 5 itu project untuk apa misalkan. Misalkan untuk project freelance ya. Poin halaman 6 sampai 10 itu kerja di mana. 11 sampai mana kerja di mana. Nanti di dalam daftar isi ini bisa diklik langsung kebuka halaman yang relevan yang dimaksudkan. Seperti itu ya, kurang lebih. Jadi boleh banget kalau misalkan dicampur, tapi tolong dikelompokin, jangan diaur-aur ampar-ampar pisang ya, gitu ya. Ngantuk nanti kita ngelihatnya ya. Oke, oke, baik. Sampai sini kita lanjut dulu ya. Ini tinggal 3 slide lagi sih, ya. Oke, kesalahan umum dalam mencari pekerjaan itu sebenarnya tadi saya udah sempat ada bahas beberapa poin yang sebelum-sebelumnya, saya reminder lagi. Jadi CV yang tidak relevan atau terlalu panjang, tadi yang Mas Adi tanyakan itu sampai 5 halaman. Saya nggak tahu sih mau ditulis poinnya apa-apa aja, tapi kalau bisa benar-benar diringkas yang relevan ya. Kurang riset tentang perusahaan, fatal banget. Kalau misalkan HRD nanya, kamu kenapa tertarik dengan perusahaan kami? Ya, saya mau kerja, Pak. Iya sih, bener kita mau kerja gitu kan. Tapi setidaknya yang lebih menantang, maksudnya lebih mendukung lagi secara jawabannya. Kalau bisa, oh karena saya punya keahlian, misalkan contoh tadi Pak Krisnata ya misalkan. Saya punya keahlian di pada saat di outsource ini. Dan saya melihat perusahaan Bapak merupakan perusahaan outsource juga yang ternama di bidang penyedia jasa, terutama khusus untuk apa dan apa misalkan. Nah, itu bisa dijelaskan seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak melakukan follow up. Sebenarnya follow up itu penting atau enggak sih? Boleh atau enggak sih? Sopan enggak? Jawabannya sopan-sopan aja, boleh-boleh aja. Dan bisa dibilang ini salah satu tahap yang penting ya teman-teman ya. Sebenarnya follow up itu ibarat kata kita kan HRD juga memproses beberapa kandidat ya. Dan biasanya follow up itu teman-teman bisa lakukan misalkan kalau sudah lewat 1 minggu. Ya, 1 minggu atau 2 minggu, teman-teman bisa tanyakan prosesnya seperti apa. Kalau menurut saya idealnya lewat 4 hari atau lewat seminggu pun juga sudah bisa ditanyakan kayak gitu, gitu sih. Ya, karena memang biasanya dari pihak HRD pun juga memproses beberapa pelamar sekaligus dan memang ada yang terskip ya, ada kemungkinan terskip gitu. Jadi eh, apa ya bilangnya ya, secara point of view kita juga sudah berusaha multitasking lah untuk handle untuk menangani beberapa pelamar, tapi sangat dihargai kalau memang misalkan ada follow up juga seperti itu ya. Terus di sini tidak menyesuaikan CV dengan yang di lowongan. Maksudnya gini, eh bukan berarti maksudnya kalau misalkan teman-teman melihat nih posisinya apa nih, ya, yang dimaksud dari poin ini misalkan posisinya apa, tapi teman-teman secara CV pelamarnya
pengalamannya itu berbeda ibarat kata. Jadi pas melamar ibarat kata ya itu ibarat kata ya sudah langsung terfilter out seperti itu. Kalau bisa melamar di perusahaan yang membuka membuka lowongan yang sama, yang sesuai seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang paling terakhir, terlalu fokus pada gaji di awal wawancara ya. Jadi eh, saya tidak kita nggak menyalahkan kalau misalkan ada yang nanya gaji duluan lah ibarat kata. Itu sah-sah aja. Tapi ibarat kata sebisa mungkin mungkin bisa dibikin ibarat kata kita coba untuk menjelaskan, kita coba menjual poin-poin apa sih yang kita punya ke para interviewer, entah itu HRD atau user. Nanti kalau untuk gaji, mungkin kita bisa bahas setelahnya seperti itu. Setidaknya ada tahapan di mana kita bisa bernegosiasi nantinya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke slide yang terakhir. Kesimpulan dan sesi tanya jawab ya teman-teman, di sini rangkuman poin utamanya di sini satu, itu penting banget networking, ikut-ikut event, seminar, apapun itu, webinar seperti Satu Kerja ini sangat-sangat oke ya teman-teman, sangat-sangat bermanfaat. Kedua, CV ya, ATS ya, formatnya itu PDF ya teman-teman. Lalu yang ketiga, portfolio portofolio project. Ini opsional sebetulnya, tapi bisa juga dimanfaatkan ya. Tapi bisa juga ditambahkan seperti itu. Yang keempat ini, manfaatkan job portal ya. Salah satunya contoh Satu Kerja ya. Kita nanti juga ada beberapa posisi yang ada di perusahaan kita di Satu Kerja, dan juga ada link untuk karir karir page-nya kita, nanti teman-teman juga bisa lihat, bisa screenshot nanti ya di slide selanjutnya. Lalu selanjutnya yang kelima itu fokus ke hard skill dan soft skill-nya teman-teman ya. Hard skill-nya apa tadi yang saya bilang, ada dua highlight yang saya bilang. Ada yang masih ingat mungkin hard skill-nya apa Mungkin yang saya highlight, mungkin ada yang masih ingat nggak? ya, teman bisa Saya raise hand. Iya, saya ada bahas tuh tadi tuh di awal-awal, benar-benar cerita sampai ke kejadian 1800 tuh. Ada yang masih ingat nggak dua poin ini? Di kolom chat ada tuh Mas. Ah, AI dan udah thank language you aja. katanya. Sebentar, udah Dari kepencet Mas lagi. Agus Kumparan. Apa nih? AI dan language AI, katanya. betul, keren, kemampuan bahasa asing dan AI ya. Oke, jadi Mas Agus, Mas Adit sama Mbak Laila ya tadi ada jawab ya. Mantap, betul sekali. Jadi dua itu tolong dipelajarin ya teman-teman ya. Selain memang hard skill yang pada dasarnya itu jangan sampai dilepas, dan ini hard skill yang baru yang perlu dipelajari ya. Eh, Bahasa itu penting banget teman-teman, apalagi Inggris ya. Sebisa mungkin coba cari sertifikasi juga, entah itu TOEFL, IELTS atau apapun ya teman-teman ya. Terus yang kedua AI gitu, karena sangat mempermudah pekerjaan ya. Terus lanjut untuk poin selanjutnya, ada berlatih interview ya, interview dengan menjawab dengan metode STAR. STAR itu tadi situation, task, action, result ya. Lalu yang selanjutnya ini poin keberapa nih? Aduh, saya nggak tulisin angkanya. Ya udah, poin selanjutnya riset. Ya, riset lagi ya sebelum melamar. Terus habis itu yang terakhir follow up. Oke, teman-teman, mungkin dari Mas Iqbal udah bisa buka open sesi jawab, tanya jawab. Mungkin ada yang mau Oke. tanya nggak kira-kira? Tolong dibantu. Oke, teman-teman kita udah bahas nih dari awal pre-interview sampai interview kita udah bahas secara general. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, mungkin kita berhubung ini sudah jam 3:30 ya, kita batasi mungkin sampai 3 pertanyaan kali Mas, ya. Karena kan sebelumnya di materi juga sambil bertanya nih teman-teman nih. Di sesi Oh tanya iya jawab kali ini benar. mungkin 3 pertanyaan aja kita Iya batasi. iya iya. Oh, langsung ada Boleh. nih dari Mas Immanuel, langsung raise hand dia. Boleh Mas Immanuel? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Iqbal dan Mas Alvin. Terima kasih juga untuk Iya penjelasan yang cukup jelas tadi ya. iya. Mungkin ini pertanyaan untuk eh,
Mas Iqbal juga. Saya kan sudah coba untuk eh, apply di beberapa job portal seperti Jobstreet, Satu Kerja ID, dan yang lain-lain. Untuk alurnya sendiri, bagaimana ya eh, sehingga mungkin itu lamaran kita bisa dilihat oleh perusahaan, sementara kan kita apply-nya kan itu ke Satu Kerja ID ya, contohnya gitu. Alur dan Oh, prosesnya itu oke. bagaimana? Mungkin itu pertanyaannya, Mas Iqbal. Oke, thank you Mas Immanuel. Jadi memang kita itu kan website Satu Kerja atau aplikasi Satu Kerja itu kan kita penyedia iklan lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan. Jadi misalnya kayak dari perusahaan yang Mas Alvin nih, Invent punya lowongan kerja, lowongannya diposting di website kita. Nah nanti teman-teman para pencari kerja bisa lamar lowongannya asalkan profil-profil udah lengkap nih, misalnya kayak CV-nya udah diupload, nomor telepon, domisili, dan lain-lain segala macam lah data yang diperlukan oleh HRD sudah lengkap, bisa klik lamar sekarang kan. Nah, nanti ketika udah lamar sekarang, data profil dari Mas Immanuel tadi masuk nih, misalnya Mas Immanuel tadi ngelamar di posisi misalnya administrasi di Invest lah. Nanti akan muncul karena perusahaan kan nanti punya akun sendiri, akun perusahaan sendiri tuh. Nanti ketika perusahaannya buka akun, nanti lowongan administrasinya itu ada profil Mas Immanuel di situ. Karena Mas Immanuel udah melamar di lowongan administrasi. Nah, dari situ HRD bisa ngeliat nih untuk lowongan administrasi siapa aja sih yang lamar. Misal ada 100 orang, salah satunya Mas Immanuel. Nah, HRD biasanya itu akan menggunakan sistem filter gitu. Nah, makanya tadi dijelasin di awal teman-teman harus isi lengkap datanya kayak pendidikan, skill set segala macam karena HRD juga pastinya akan menggunakan sistem filter yang mempermudah HRD mencari pencari kerja. Misalnya HRD hanya nyari yang pendidikannya S1 aja, nanti digunakan filter S1, jadi yang muncul hanya TV-TV S1 aja gitu. Manual. Artinya Baik, ya terima kasih. iya, nantinya juga HRD pasti akan kalau tertarik dan cocok sama kualifikasinya bisa Mas Immanuel dikontak dari nomor telepon yang ada di profil kerja gitu. Kira-kira gitu sih. Baik, terima kasih penjelasan yang cukup jelas dari Mas Iqbal. Oke, mungkin Mas Alvin mau tambah sebagai pengguna langsung Cukup satu sih. kerja? Kalau untuk yang satu kerja saya percaya sama Mas Iqbal ya karena balik lagi Siap. maksudnya kita perlu isi dengan lengkap sebetulnya untuk apa namanya pelamar ya profilnya pasti harus dilengkapi lah kayak gitu. Jadi kita bisa lihat secara detailnya seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang mau Sadi, pertanyaan lagi ada yang mau dari nanya Mas tuh, Adi. Mas Sadi. Oke, Terima kasih untuk waktunya. Yang mau saya tanyakan tuh lebih ke, kan saya masih fresh graduate dan pengalaman kerja juga belum ada. Itu gimana sih caranya biar menjual? Kan lo udah punya pengalaman kan tahu nih mau di mana. Terus ada lagi yang bisa ditawarkan, saya punya soft skill ini, saya punya hard skill ini, saya punya pengalaman di sini. Nah, kalau untuk fresh graduate kan belum punya hal-hal kayak gitu. Terutama masih mengasah gitu lah. Nah, itu gimana sih cara menjualnya? Soalnya dari Oke, CV ya banyak kan ditolak dan kebanyakan nggak lanjut sih lebih tepatnya. Itu sih Pak. Terima kasih. Kamu pernah lihat meme ini gak Mas Sadi? Saya eh, mau kerja di sini. Iya, pengalaman kamu apa? Saya belum punya, makanya saya mau kerja di sini. Ya, Ya ya paham. pengalamannya apa? Terus kayak gitu kan, ibarat kata ya. Sebenarnya Ya. kesimpulannya kita sebenarnya walaupun memang belum punya pengalaman, tapi kan kita ada skill ya. Maksudnya Mas Adi ini punya skill. Contohnya apa? Coba boleh disebutin ke saya gak? Kira-kira apa? Lebih ke desain sih, desain grafik Desain. jenisnya. Desain kalau misalkan Mas Adi punya kelebihan atau skill di sana, Mas Adi bisa coba bikin namanya project portofolio. Ya, jadi contohnya Mas Sadi mau coba bikin sebentar saya ambil. Mau bikin produk gelas misalkan, gelas seperti ini. Nah, gelasnya yang udah dikasih logo logo apa misalkan. Seperti itu kurang lebih.
Nah, itu desainnya Mas Hadi bikin seperti itu. Jadi nanti bisa masuk ke dalam portofolio kayak gitu. Desain seperti itu desain produk. Ada desain poster, ada desain konten, desain sosial media, banyak. Jadi showcase your skill gitu. Jadi kalau bisa Mas Hadi kasih lihat skillnya Mas Hadi lewat hasil-hasil apa yang sudah dikerjakan sama Mas Hadi. Saya kan belum pernah kerjain. Kerjain sekarang. Apa maksudnya? Contohnya, Mas Hadi ngelihat misalkan ini kayaknya menarik nih kalau misalkan gue bikin kayak gini nih. Bikin. Habis bikin, Mas Hadi masukin ke dalam folder. Nanti bikin portfolionya kan PDF tuh, tapi dimasukin ke folder dulu nanti biar bisa didesain lagi portfolionya. Kayak gitu. Nah, nanti pada saat mau melamar ke perusahaan, Mas Hadi seenggaknya sudah punya skill kayak gitu. Maksudnya udah punya pengalaman. Skill sudah ada, pengalaman sudah ada, jadi enak gitu kan. Perusahaan bisa melihat secara tolak ukur, oh nih desainnya tesnya begini nih, oke oke gitu. Karena desain juga ada lagi, stylingnya lagi. Perusahaan biasanya ada yang suka dengan yang minimalis, desainnya minimalis, nggak terlalu banyak komponen tapi yang minimalis kayak gitu. Biasanya kan kalau yang anak-anak desain atau DKV gitu dulu-dulu demen tuh yang banyak komponennya. Kalau perusahaan biasanya ya yang simple, color tone-nya juga simple, nggak lebih dari tiga gitu. Saya juga soalnya suka ngeliatin portofolio desain ya. Jadi kayak ada yang terlalu ngejreng, banyak neon-neon gimana-gimana itu kayak kurang gitu. Tapi ada yang simple, minimalis itu oke kayak gitu ya. Itu tapi balik lagi ya. Ada perusahaan yang suka yang ngejreng gitu ya. Ada yang suka yang secara minimalis, modern desainnya kayak gitu. Ya, jadi saya harap menjawab ya. Jadi maksudnya walaupun belum punya pengalaman, pengalamannya coba dibuat sendiri dengan yang namanya project portfolio. Dan itu nanti bisa dimasukin ke CV, tulisannya project experience. Menjawab kira-kira Mas Ajit? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke Mas Adi, sama-sama. Udah dua nih ya yang Oke, nanya. udah dua Atau nih. berapa? Terakhir deh, udah dua yang tanya. Mungkin terakhir dari kolom chat kali ya. Tadi Oke. pertanyaan yang pertama di kolom chat setelah sesi Q&A tadi itu dari dari Mat Dewa Top. Sore Pak, saya bertanya terkait dengan platform satukerja.id. Sebelumnya saya pernah apply beberapa job di sana. Namun sampai sekarang belum ada notifikasi maupun informasi balikan dari admin. Apakah bisa jelaskan ya? Terima kasih. Oh, pertanyaannya ke saya salah. Ternyata. Oke, ya, Mas Dewa. Seperti yang saya jelaskan tadi Mas, jadi kan memang HRD itu kan dari perusahaan yang buka lowongan di satu kerja, dia punya akunnya sendiri. Jadi mereka nanti HRD ini bisa ngecek nih dari berbagai dari lowongan-lowongan yang dia posting ada siapa aja eh, yang daftar, yang lamar. Nah, biasanya mungkin kalau misalnya Mas Dewa Top ternyata apply-nya itu tidak sesuai kualifikasi, ini saya nggak tahu ya Mas Dewa Top apply ke mana. Tapi kalau misalnya nggak sesuai kualifikasi, biasanya nanti Mas Dewa Top nggak kena filter sama HRD, karena kan misalnya kualifikasinya yang dicari S1, terus mungkin eh, Mas Dewa Top di profilnya ini misalkan saja lah ya, misalkan Mas Dewa Top lulusannya D3. Nah, ketika HRD ngefilternya S1 aja, nah Mas Dewa Top nggak kena filter. Jadi karena nggak sesuai kualifikasi, data Mas Dewa Top di HRD nggak kelihatan karena sudah difilter hanya S1 saja yang kelihatan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya memang Mas Dewa Top terkualifikasi, mungkin ada beberapa eh, reason lain dari HRD kenapa HRD tersebut tidak memilih Mas Dewa Top seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Dewa Top. Semoga bisa menjawab sih. Jadi Mungkin ini saya kan tambahin boleh dikit boleh. ya. Eh, karena yang tadi saya sempat Thank you, Mbak. jelasin tidak menyesuaikan dengan lowongan. Maksudnya gini, eh, CV-nya atau pengalamannya itu seperti apa. Tapi kita tetap coba hajar play. Jadi ya ibarat kata adanya ketidaksesuaian dengan permintaan dari perusahaan. Jadi memang biasanya tidak
di filter untuk lebih lanjutnya seperti itu sih. Hmm, Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. teman-teman, ada dari saya kembalikan ke Mas Iqbal. Sebelumnya terima kasih ya untuk attentionnya ya atau perhatiannya. Di sini saya udah tampilkan juga website untuk satu kerja khusus untuk Invent. Teman-teman bisa screenshot ya untuk apa namanya untuk linknya. Lalu di sini juga ada link untuk career page kita, simple ya. Kita juga masih pakai yang gratisan juga, pakai Linktree. Ya, teman-teman bisa langsung ke sana juga ya. Atau kalau mau connect dengan Instagram saya juga bisa. Silakan aja ya, teman-teman. Mas Iqbal, silakan saya Betul. kembalikan waktu dan tempatnya. Thank you. Siap, siap. Thank you kembali. Terima kasih banyak Mas Alvin Wijaya. Ini sudah memberikan insight-insight baru nih ke teman-teman peserta webinar para pencari kerja tentang gimana sih kita bisa cepat diterima kerja, strategi efektifnya apa aja sih supaya kita bisa melamar kerja di era digital seperti ini. Ini benar-benar teman-teman, ini lengkap pembahasannya dari pre-interview sampai interview. Ini semua pastinya akan kalau teman-teman semua perhatiin ini akan teraplikasikan nanti ketika teman-teman bisa perhatiin pasti akan teraplikasikan ketika teman-teman semuanya udah melamar, udah wawancara. Ini pasti akan berguna nantinya. Nah, untungnya ini di record, jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat record ulang bisa melalui YouTube dan juga terima kasih banyak ya Mas Alvin ini udah ngeluangin waktunya nih sampai udah hampir jam 4 ini kita webinar nih. Sama-sama, Teman-teman sini sorry juga terlalu lama nih. Saya suka cerita memang sebenarnya. justru seru mas seru webinarnya seru nih. Teman-teman juga Iya. thank you yang udah aktif nih, yang udah aktif bertanya, udah aktif menyanggah. Tadi juga saya mau kutip mungkin ya, atau highlight tentang skill set kayak tadi ya, pembahasannya tentang Excel karena teman di sini kan webinar kan nanti kan dapat sertifikat ya. Semoga sertifikat dari kita itu bisa membantu teman-teman. Tapi untuk dapat sertifikat ya teman-teman harap untuk mengisi kolom absensi, sorry bukan kolom, form absensi dari saya. Ini sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Jadi teman-teman mungkin bisa stay dulu di sini. Sebentar saya share dulu form absensinya. Ini untuk teman-teman. Mohon diisi form absensinya. Sudah saya share di kolom chat. Sambil isi form absensi, saya juga mau sedikit highlight soal sertifikat tadi, seperti saya jelaskan tadi. Sertifikat nanti akan di-share melalui data yang teman-teman kasih di form absensinya. Kita akan share melalui Gmail. Dan juga selain sertifikat dari satu kerja, tadi kan juga sempat dibahas soal skill set, soal hard skill dan soft skill. Salah satunya adalah Excel. Nah, ini Excel ini sebenarnya emang skill yang benar-benar umum di dunia kerja pasti akan terpakai juga. Apalagi untuk teman-teman yang kerja mungkin ngelamarnya untuk lowongan administrasi, untuk lowongan finance, ini akan kepake. Nah, mungkin dari teman-teman sini masih ada banyak nih yang belum ngerti cara menggunakan Excel bagaimana, belum tahu apa pentingnya Excel. Nah, satu kerja di sini kita punya eh, rekanan perusahaan nih sama salah satu komunitas namanya Komunitas Excel Indonesia. Mungkin saya coba izin share screen ya. Ini saya udah Jadi, bisa stop share screen nggak nih? wah, oh iya iya boleh boleh boleh. Gimana nih Jadi caranya? teman-teman, Oh, ini udah ya. sertifikat itu kan ada banyak ya. Dan salah satunya sertifikat webinar ini, sertifikat mungkin kayak sertifikat bahasa Inggris, sertifikat Excel salah satunya. Nah, teman-teman misalnya ada yang masih kosong nih, masih belum punya sertifikat atau masih belum pernah ikut pelatihan-pelatihan, kita punya rekanan bisnis nih, punya rekanan perusahaan komunitas Excel Indonesia atau K-Learning. Teman-teman bisa cek Instagramnya. Jadi K-Learning ini dia itu spesialis memberikan bootcamp-bootcamp tentang Microsoft Excel. Nah, dalam bulan April nanti, mungkin teman-teman barangkali ada yang butuh ya, butuh misalnya mau ngelamar jadi administrasi atau di finance, ada yang butuh sertifikat atau skills Excel. Teman-teman bisa cek di Instagramnya K-Learning karena di bulan April nanti kan ada mini bootcamp Microsoft Excel by K-Learning. Nanti di situ akan ada 3 pembicara nih dari ekspertisnya langsung. Ada dari Mbak Fania Veredika, seorang data analis. Ada Mas Bima Putra Pratama, influencer Excel. Teman-teman juga bisa cek Instagramnya Mas Bima kalau mau. Ada juga dari Mas Yudi
Isfahan. Beliau ini data analis dari Astra Group. Nah, nanti mereka bertiga ini akan sebagai mentor, menjadi mentor di 5 hari mini bootcamp dari tanggal 14, 21, 28 April, dan 17, 24 April. Nah, teman-teman mungkin yang butuh banget skill Excel, yang mau jadi data analis, yang mau jadi expertise juga, bisa nih teman-teman ikut serta dalam mini bootcamp Excel yang diselenggarakan oleh by Key-Learning. Bisa cek di Instagramnya Key-Learning sekarang juga atau nanti. Dan untuk sebelumnya juga Key-Learning sudah membuka harga pre-sale di harga 750.000 pre-sale satu, tapi sudah tutup karena sudah memenuhi kuota. Selanjutnya ada harga pre-sale 2 di harga 999.000. Jadi mungkin teman-teman yang ingin menambah skill, ingin menambah sertifikat agar teman-teman bisa semakin bisa bertanding apa ya bersaing bersaing dengan para pekerja Saing lainnya, mencari iya biar bersaing kompeten dengan para ya. pencari kerja lain. Iya benar. Teman-teman bisa ikut mini bootcamp Microsoft Excel dari Key-Learning karena nanti teman-teman akan dapat sertifikat gitu. Jadi mungkin bisa di screenshot, yang mau screenshot silakan screenshot, yang mau cek Instagramnya boleh. Dan juga itu aja sih untuk pembahasan highlightnya. Eh, untuk sertifikat dari satu kerja sendiri juga teman-teman jangan lupa untuk isi form absensi ya, karena nantinya sertifikatnya itu akan kita kirim ke email teman-teman yang sudah isi absensi. Seperti itu. Sebentar. Saya tadi udah rangkumin tuh di chat, bisa dicek ya teman-teman ya. Tuh Ya teman-teman, ini menarik juga Mas ya teman-teman ya. Mm. Excel Mas ya. Alvin baik hati banget tuh, dia mau rangkumin tuh di kolom chat tuh. Sebentar. Wait. Nah, saya lagi teman-teman yang mau cek Instagramnya bisa ke K-Learning, Komunitas Excel Indonesia. Untuk form absensi bisa langsung diisi, nanti sertifikat akan dikirim ke form absensinya. Oke, mungkin kira-kira itu aja. Eh, untuk Mas Alvin, kembali lagi terima kasih nih. Terima kasih banyak nih udah ngulangin waktunya nih sampai jam 4 sore ini. Ini benar-benar Sama-sama. insightful banget, very very insightful. Teman-teman pencari kerja juga mohon bisa dicatat tuh nanti ketika teman-teman mau ngelamar kerja, mau interview, bisa diaplikasikan langsung ilmu-ilmunya yang di-share sama Mas Alvin ke HRD atau interviewer nanti. Gitu, kira-kira itu. Mas Alvin mungkin ada mau ditambahkan lagi? eh Cukup sih kalau dari saya, aman. Nanti kalau misalkan ada talk show lagi mungkin ketemu saya lagi ya barangkali. Iya, tuh teman-teman tuh. Siap. Mas Alvin mungkin ada eh, project atau lowongan-lowongan dari perusahaannya yang lagi urgent atau apa yang mau di-share di kita di sini? Kita sih lagi cari host live ya sekarang. Terus Oh, buat yang lagi di Makassar kita ada admin gudang. Terus hmm. sekarang kita masih cari buat yang e-commerce specialist, sama purchasing supervisor. Lengkapnya sih bisa dicek aja di link yang tadi saya kirimin sih. Kayak gitu. Oke, Di teman-teman. yang di satu kerja itu sudah yang paling update kok buat teman-teman. Kalau misalkan kamu ngecek, silakan. Tapi selain ngecek, kalau misalkan belum ada yang sesuai, saya harap bisa coba diimplikasikan ya teman-teman tadi dari tips yang saya jelaskan gitu. Oke, Itu teman-teman aja bisa sih langsung cek paling. tuh di halaman ah, Invent Career Page atau Invent Satu Kerja Page. Kalau teman-teman ada yang tertarik mau kerja, langsung mau aplikasikan ilmu dari Mas Alvin ke Mas Alvinnya langsung, bisa langsung ngelamar di link-link tersebut. Dan juga untuk reminder kembali lagi, untuk sertifikat, mohon diisi absensi di formnya, karena nanti kita akan kirim melalui Gmail. Oke, saya lagi terima kasih banyak Mas Alvin sudah memberikan kita materi tentang strategi efektif mencari kerja. Mungkin Mas Alvin kalau misalnya eh, ada urusan lagi atau mungkin ada kesibukan lainnya, Mas Alvin boleh bisa kalau mau keluar silakan keluar. Mungkin nanti next time nanti saya kontak lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Kita bikin webinar lagi kali ya Iya, boleh, boleh. untuk teman-teman. Oh iya, nanti juga aku mau ada acara job fair online lagi nih minggu depan. Nanti
Mas Alvin mungkin kalau mau aku ikut sertain bisa tuh acara joker online mah. Boleh, boleh. Nanti kita ikut. Aman. Oleh, oke siap. Kalau gitu Siap. thank you Mas Alvin. Ya, oke kalau gitu. Thank you ya sama semuanya teman-teman sekalian tadi yang buat yang udah aktif, partisipan yang bertanya entah di chat atau di video. Saya ucapkan terima kasih. Good luck semuanya buat karirnya dan job search-nya ya semua teman-teman. Thank you juga Mas Iqbal udah undang saya di acara webinar ini. Thank you, thank you. Thank you Mas Alvin. Oke, sip. Oke, untuk teman-teman, ini kolom webinar Zoom-nya akan tetap aktif sampai jam 4 nanti, supaya teman-teman mungkin kalau ada yang belum sempat isi form, bisa isi form dari sekarang. Zoom akan tetap saya aktifkan sampai jam 4 nanti, agar link-linknya teman-teman masih bisa sempat klik link-linknya. Link up form absensi, link lowongan invest di satu kerja, dan link lowongan invest di career page invest. Oke, kalau gitu saya udah bisa izin live, mungkin. Boleh, boleh Mas, boleh Mas. Thank you, thank you. Ya, oke. Link saya aja Sip thank you. kalau gitu. Thank you semuanya. Thank you Mas Iqbal ya. Mari, Thank you selamat sore, Mas, thank mari. you, thank you. Oke teman-teman, untuk sertifikat, sekali lagi saya reminder, sertifikat akan dikirim ke email yang teman-teman yang sudah isi G-form absensi. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang belum isi G-form absensinya, diisi sekarang. Nanti akan saya kirimkan sertifikatnya melalui email di G-form absensi. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir sebagai peserta webinar kita kali ini. Semoga teman-teman ilmunya bisa diserap dengan baik dan bisa diaplikasikan dengan baik juga. Semoga juga untuk sertifikat yang kita berikan bisa berguna untuk teman-teman agar bisa lebih mudah dapat kerja. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah isi absensi bisa leave, atau yang masih mau lihat link-link lowongan bisa langsung diklik aja di kolom chat ya. Terima kasih.